selamat datang Papa Mama di pertemuan kita hari ini. Saya dengan Pak Tri. Hari ini saya akan memberitahu apa sih sebenarnya aplikasi yang akan digunakan oleh anak-anak dan bagaimana cara penggunaannya. Ya, oke. Jadi, oke. Nah, ini objektif kita pada sore hari ini. Jadi, kami akan menjelaskan mengenai aplikasi Highlight Library itu sendiri, manfaatnya, kemudian output-nya apa sih setelah adanya penggunaan Highlight Library. Oke. Oke. Jadi, Mama Papa, Highlight Library itu sebenarnya merupakan suatu program yang dibuat oleh Highlight for Children. Jadi, Highlight for Children ini merupakan suatu perusahaan ya, suatu penerbitan yang di mana mereka itu sudah bergerak lebih dari 70 tahun, khususnya di Amerika tapi ya, Mama Papa, dan mereka itu awalnya mengeluarkan namanya produk Highlight Magazine. Jadi sebelum ke Highlight Library, itu ceritanya adalah mereka mengeluarkan namanya Highlight Magazine. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kalau misalkan mau membayangkan, itu mirip-mirip dengan Bobo, ya, mirip dengan Bobo. Nah, seiring dengan perkembangannya zaman, mereka melihat ada peluang seperti itu untuk, oh ternyata bisa juga nih digital. Makanya mereka menciptakan Highlights Library, di mana sebenarnya di dalamnya itu banyak sekali mama dan papa, nanti kita lihat bersama isinya tuh seperti apa, gitu ya. Oke. Nah, kebanyakan mama dan papa ketika anak-anak kita disuruh membaca, ini adalah respon mereka. Betul apa betul? Mereka pasti jawabnya baca itu membosankan. Tapi mama dan papa tahu nggak, alasannya kenapa sih sebenarnya mereka itu malas atau merasa bosan ketika membaca? Ada yang mau coba kasih input? Kira-kira kalau misalkan kita minta anak-anak kita untuk membaca, kenapa mereka merasa bosan atau nggak mau deh? Coba boleh, saya ingin coba tahu sedikit aja dari mama dan papa semua di sini. Boleh diketik di kolom chat. Oke, saya masih menunggu, kira-kira ada yang mau coba kasih input? Kira-kira kenapa sih anak-anak itu kalau membaca bilang, "Ah, bosen, ah, nggak mau," gitu kan, banyak ahnya. Kurang menarik dan tidak bergambar. Terima kasih, Mama Kalista. Hanya teks, nggak mirip buku cerita bergambar. Berpikir, kenapa penting membaca? Good point. Good point, kenapa penting membaca? Karena hanya huruf semua jadi bosen. Oke. Nah, ini memang kebanyakan ya yang dihadapi oleh kita sebagai parents ketika kita minta anak-anak kita untuk membaca, dan memang tidak dipungkiri ini hampir di semua sekolah, Bapak Ibu. Kami sudah banyak sekali mampir ke sekolah-sekolah dan menanyakan kenapa sih gitu anak-anak susah untuk membaca. Dan memang sebagian besar adalah alasannya itu, mama dan papa. Pertama, isinya nggak cocok nih untuk tingkat keterampilan. Jadi kalau misalkan kita anaknya masih belum terlalu lancar baca, tapi kita langsung minta anaknya baca novel yang tebel, 100 halaman, 300 halaman gitu kan. Nah, itu dia pasti bilang, "Aduh nggak mau, susah segala macam." Terus ada juga yang tadi, topik sesuai dengan minat gitu kan. Jadi kalau anaknya suka yang agak banyak gambarnya tapi langsung dikasih tulisan, itu bisa jadi juga anaknya jadi bosen, gitu kan. Kemudian juga, yang terakhir ini ada akses terbatas. Kalau akses terbatas ini maksudnya ketika misalkan anaknya memang sudah senang baca gitu, tapi ternyata ketika dia harus baca, misalkan dia harus ke Gramet dulu, beli bukunya dulu, atau ke perpustakaan dulu, dan ketika ke perpustakaan pun nggak mungkin dia hanya sedikit menemukan buku yang sesuai dengan minatnya dia, seperti itu. Nah, ini ada menjawab kenapa sih pentingnya membaca gitu kan. Nah, sebenarnya ini mama dan papa, ini juga harus kita, istilahnya tanamkan, kita kasih tahu ke anak-anak kita kenapa sih membaca itu penting, karena membaca Bapak Ibu, itu terbukti ya, ini terbukti sesuai dengan riset itu bisa pertama meningkatkan nilai tes. Bagaimana bisa? Karena kan ketika anak-anak ujian, mereka otomatis harus baca soal ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau mereka pun nggak ngerti apa yang mereka baca, otomatis mereka nggak bisa dapat nilai yang bagus. Kedua, menjadi indikator sukses di masa depan. Kenapa poin ini saya taruh di sini, karena memang Bapak Ibu, kalau kita lihat, orang-orang yang sukses istilahnya yang sekarang,
itu bisa dilihat ya di rumahnya pasti banyak koleksi buku, itu sudah pasti. Banyak koleksi buku dibandingkan koleksi mainan atau koleksi atau banyak TV yang besar gitu istilahnya. Jadi memang Bapak Ibu sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu sampaikan ya di kolom chat ya, ada beberapa hal dan ini sebenarnya saya merangkum ya, merangkum. Jadi memang pertama itu anak-anak ketika disuruh membaca itu mereka merasa bosan atau nggak mau atau sulit diminta untuk membaca. Pertama karena kebanyakan karena isinya itu Bapak Ibu tidak cocok untuk keterampilan anak-anak, tingkat keterampilan atau tingkat membaca. Karena bisa dibayangkan misalkan anak-anak yang belum terlalu suka untuk membaca terus tiba-tiba kita minta dia untuk membaca novel misalkan novel yang 100 halaman, 300 halaman, itu kan sudah pasti nggak mau ya, ah nggak mau, bosen gitu, apa segala macam. Dan kedua juga topiknya, kalau misalkan bisa dibayangkan, misalkan anak-anaknya ternyata sukanya tentang buku tentang hewan-hewan, terus kita suruh anaknya baca tentang sejarah. Nah, itu bisa dibayangkan rautnya seperti apa ya, Papa Mama ya. Dan yang terakhir itu adalah akses terbatas ke sumber dayanya. Jadi misalkan anak-anaknya ini ketika mau membaca, dia harus ke perpustakaan dulu nih, atau ke Gramedia dulu untuk beli bukunya gitu kan istilahnya. Padahal dia sudah sangat senang. Nah, bisa jadi karena akses yang terbatas itu, motivasinya bisa sedikit menurun, papa mama, seperti itu. Nah, ini yang pentingnya membaca. Ya, kenapa pentingnya membaca? Yang ini salah satunya bisa meningkatkan tadi untuk nilai tes, karena setiap ujian yang dilakukan oleh anak-anak pasti mereka diharuskan untuk membaca soal dan memahami instruksinya ya Bapak Ibu ya. Kemudian bisa menjadi indikator kesuksesan di masa depan, dan juga yang terakhir itu memperkuat keterampilan verbal dan bercakap-cakap seperti itu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ini sebenarnya adalah manfaat yang diharapkan ketika anak-anak membaca menggunakan Highlight Library. Jadi Bapak Ibu sebenarnya ada dua tipe pembaca. Ada dua tipe pembaca. Yang pertama kita menyebutnya adalah pembaca sukses, dan yang kedua adalah pembaca yang berjuang. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di bagian siklusnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di bagian siklus pembaca yang berjuang, mereka itu pertamanya tidak memahami Bapak Ibu apa yang mereka baca. Karena mereka tidak memahami, mereka membacanya jadi lebih perlahan. Kemudian kenapa karena mereka bacanya perlahan Bapak Ibu, mereka bisa jadi tidak menikmati bacaan hingga akhirnya mereka tidak banyak membaca. Seperti itu. Berbanding terbalik dengan siklus pembaca yang sukses, mereka itu memahami lebih baik apa yang mereka baca. Dengan seperti itu mereka membacanya bisa lebih cepat dan mereka bisa menikmati apa yang mereka baca karena mereka mengerti ya Bapak Ibu, dan akhirnya mereka membaca lebih banyak. Nah, harapannya dengan menggunakan highlights ini kita bisa mengkonvert nih Bapak Ibu, kita bisa tarik dari yang pembaca berjuang ini, siklus pembaca berjuang ke pembaca yang sukses. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, caranya Bapak Ibu di highlight library Bapak Ibu, itu kita menyajikan Bapak Ibu banyak, ada 10 kategori yang bisa dipilih oleh anak-anak papa mama nanti ya. Seperti itu. Di sini ada tema schools, animals, sport, fun story, science, dan banyak lagi. Seperti itu. Jadi kalau misalkan ada anak yang nggak mau baca tentang animals, tinggal dihilangkan aja checklistnya. Gitu. Kalau ada yang mau baca tentang sport, tinggal di checklist aja. Seperti itu. Jadi seperti yang tadi disampaikan di chat ya, bacaannya nggak menarik, ya mungkin karena tadi nggak sesuai dengan minat si anak. Seperti itu. Dan kemudian Bapak Ibu, ini saat ini di Highlight Library itu koleksi bukunya sudah lebih dari 3.000 cerita. Bapak Ibu bisa dilihat di sini sudah ada 3.000 lebih buku cerita. Kita cater levelnya dari level 1 sampai 30, dan ini tadi adalah kategorinya. Dan Highlight Library Bapak Ibu mereka berkomitmen setiap tahun itu bukunya pasti akan ditambah judulnya. Seperti itu. Jadi jangan takut kehabisan stok yang dibaca oleh anak-anak, karena setiap tahun Highlight Library pasti akan tambahkan bukunya. Seperti itu. Nah, dan update terbaru Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan di depan, kalau sebenarnya Highlights Library ini adalah awalnya mereka memproduksi cetak Highlights Magazine ya Bapak Ibu ya. Nah, di versi yang terbaru sekarang Bapak Ibu nanti di akun anak-anak sudah bisa melihat juga
Highlights Magazine yang dikeluarkan oleh Highlights seperti itu. Dan saat ini koleksinya ada 6 series, ada 6 jumlahnya 6 magazine, dan setiap 6 bulan itu akan diupdate gitu. Kalau misalkan buku itu setiap tahun akan diupdate, kalau magazine per 6 bulan akan diupdate Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, dan untuk Highlight Library ini Bapak Ibu ini sangat mudah sekali diakses. Jadi Highlight Library itu bisa diakses pakai website maupun di smartphone atau tablet. Kalau smartphone dan tablet Bapak Ibu bisa download aplikasinya baik di iOS maupun Android. Itu bisa silahkan dicari di Google Play atau di App Store, cari aja Highlight Library seperti itu. Nah, nanti tinggal dimasukkan ID dan username anak-anak. Oke. Dan ini adalah tampilan sedikit tampilan ya Bapak Ibu ya untuk akunnya anak-anak nanti, dan di sini ada fitur yang namanya Today's Book Bapak Ibu, Papa Mama. Nah, Today's Book ini apa? Today's Book ini adalah buku ya Bapak Ibu ya yang direkomendasikan sesuai dengan level bacanya anak-anak dan juga minat bacanya mereka, kategori yang mereka pilih. Jadi sudah dipastikan oh buku yang disuggest sama sistem highlight ini sudah cocok nih dengan levelnya. Seperti itu. Oke. Kemudian ini adalah tampilan ketika nanti anak-anak membaca buku, Bapak Ibu. Jadi ini e-book ya Bapak Ibu ya, dan semua dalam bahasa Inggris tentunya untuk yang Highlight Library ini bacaannya. Tapi jangan khawatir, di sini sudah dibantu oleh tim Highlight Library disediakan beberapa fitur. Yang pertama Bapak Ibu, ada fitur namanya autoplay, di mana sebenarnya ketika misalkan anak-anak belum pede nih, belum pede baca nyaringnya atau baca sendiri, itu bisa dibantuin. Dibantuinnya dengan gimana? Mereka bisa klik autoplay, nanti dibacain dulu sama sistem gitu kan. Nah, nanti mereka bisa baca, oh begini cara pronounce-nya, begini cara bacanya, begini jedanya, seperti itu. Kemudian ada kita highlighting juga per kata atau per kalimat, ada untuk speed-nya juga bisa lebih cepat atau lebih lambat, dan ada kamus visual. Nah, kamus visual di sini bagaimana maksudnya? Kamus visual ini nanti akan ada istilahnya penjelasan dari suatu kata. Penjelasannya tentunya bukan translation, tapi lebih ke penjelasan definition-nya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu jangan khawatir kalau misalkan pengen tahu progres anak-anaknya, karena di dalam itu Bapak Ibu bisa subscribe untuk dapat laporan ya Bapak Ibu ya. Dan laporannya ini bisa dipilih mau per minggu atau per bulan, atau keduanya juga boleh. Jadi nanti tinggal masuk ke akun anaknya, pilih masuk ke parent report yang di sini, kemudian tinggal dimasukin email Bapak Ibu, nanti otomatis setiap minggu sistem Highlight Library yang akan kirimkan laporan penggunaan anak-anak. Seperti itu. Jadi jangan takut ketinggalan, jangan takut, oh anak saya udah login belum ya, udah baca berapa buku. Jangan takut, tinggal di-subscribe aja untuk parent report-nya. Seperti itu. Oke. Dan Bapak Ibu, di Highlights Library ini, itu kegiatannya selain reading, itu sebenarnya kita ada yang plusnya juga. Nah, plusnya ini apa? Plusnya itu kita ada kegiatan speaking juga di beberapa buku Bapak Ibu. Ada kegiatan speaking, listening, dan juga thinking. Nah, kalau speaking nanti anak-anak bisa tuh mereka berlatih speakingnya. Jadi tanpa harus takut misalkan diejek temennya gitu kan, karena kebanyakan beberapa yang saya datangi ketika ke sekolah, kenapa sih anak-anak itu nggak mau speaking in English gitu kan? Biasanya mereka takut gitu kan, takut salah, takut diejek. Nah, kalau misalkan latihannya sama sistem, itu mereka biasanya lebih pede tuh, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga untuk listening, nanti mereka belajar listening, ada juga untuk thinking, ini untuk istilahnya apa, short essay lah, seperti itu. Dan di bagian thinking ini sebenarnya ada untuk open question, di mana sebenarnya itu salah satu contoh untuk critical thinking juga Bapak Ibu. Seperti itu. Dan yang tidak kalah menarik, itu di akhir Bapak Ibu, ketika misalkan siswa sudah membaca sekian buku, itu mereka bisa mendapatkan reward. Nah, rewardnya apa? Rewardnya ada dua Bapak Ibu.
ada yang pertama sertifikat yang bisa di-print langsung oleh siswa, ini sertifikat completion ya. Kemudian ada juga gamenya Hidden Picture. Nanti kita akan main bersama Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Dan eh, itu Bapak Ibu mungkin sedikit ya yang bisa saya sampaikan mengenai Highlight Library dan bagaimana eh, mungkin manfaat dan tujuan yang diharapkan ketika anak-anak membaca Highlight Library. Dan sebenarnya Bapak Ibu ketika kita membiasakan paling tidak 15 menit saja per hari Bapak Ibu, itu kita sudah bisa membuat suatu kebiasaan yang sangat baik dan juga bisa membuat batu fondasi untuk anak-anak bisa menjadi lebih sukses. Oke. Nah, itu untuk presentasinya. Oke, saya izin memutarkan satu video. Nah, ini adalah video bagaimana Bapak Ibu nanti akan anak-anak mengakses highlight library-nya. Oke, saya izin share screen kembali. Oke, silakan kita tonton bersama ya Bapak Ibu ya. Oke, itu dia tadi Bapak Ibu untuk video cara penggunaannya dan jangan khawatir nanti itu videonya kami share supaya nanti Bapak Ibu bisa membantu juga untuk anak-anak bisa login ya. Dan seperti tadi yang saya sampaikan, untuk loginnya sendiri Bapak Ibu bisa bebas mau pakai browser di laptop boleh, mau pakai aplikasi di smartphone ataupun tablet juga bisa. Seperti itu. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Ibu Wulan untuk sesi Q&A. Oke, baik Pak Tri. Mungkin ada yang bisa dipraktekkan nanti ya Pak Tri ya, supaya Oh, Bapak oke. Mama bisa tahu. Ya, jadi misalnya mungkin bisa dibuka untuk, jadi begini Papa Mama, untuk bacaan di Highlight Library ini ada classesnya ya.
Jadi kita bisa open untuk sesuai dengan level baca. Jadi ketika anak-anak mau membaca, itu akan ada yang namanya placement. Anak-anak akan diukur ya kemampuan bacanya. Jadi tidak begitu saja kemudian diberikan materi, tidak. Jadi nanti untuk teachers yang akan mendampingi pun beliau akan tahu kemampuan anak. Kita tahu bahwa anak-anak kita varian ya kemampuan dasar mereka, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka akan mengalami upgrading yang signifikan ketika mereka tertarik dengan isi buku yang dibaca. Kemudian juga ada time-nya, jadi ada timingnya. Anak-anak akan kita ketahui kemampuan bacanya itu dari seberapa waktu yang digunakan untuk membaca. Dari sisi itu pun nanti di endingnya Bapak Ibu, anak-anak akan diketahui juga apakah betul-betul membaca isinya sehingga di ending dari seluruh pembacaan satu materi buku baca itu anak-anak akan masuk ke quizzes ya. Jadi bagaimana dia mengerjakan review dari apa yang sudah mereka baca. Ini menariknya demikian. Jadi tidak hanya asal baca kemudian selesai, tidak. Tapi anak-anak akan part by part ya, step by step mereka akan diajari juga bagaimana mereka bisa melafalkan bacaan tersebut. Mungkin begitu. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan dari parents, dipersilahkan. Baru setelah itu nanti Pak Tri akan membuka beberapa poin yang penting untuk Bapak, Ibu, atau parents tahu. Ada yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Mungkin dari Miss Rina dulu atau dari Mr. Johan yang lebih tahu ini parents seperti apa ini. Jadi mungkin siapa yang di-invite untuk menyampaikan? Ada? Ada Miss? Miss Rina? Diberikan kesempatan kepada beliau siapa begitu mungkin? Ya, silakan Bapak Ibu mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan. Mungkin di awal-awal ini masih belum terlalu ada gambaran gitu Oke, Bu ya. oke, Mungkin oke, nanti di iya, tengah iya, iya. jalan biasanya Oke, kalau ya. pas udah Ya. praktek, nah pas udah nyoba, nah di situ Oke, nanti siap, baru siap. akan ada ketahuan nih Ah, kendala-kendalanya. Biasanya ya, begitu. ya. Ya, ya, Nanti ya, ya. boleh ya kami bisa kontak-kontak kalau seandainya dari pihak sekolah juga mengalami kendala gitu secara Sangat teknis boleh. berkaitan dengan Dengan HRL. senang hati, boleh. Ya, dengan senang hati. Karena memang tujuan kami ketika nanti parents mengetahui itu bisa mendampingi, itu yang paling penting ya. Jadi sayang dong kalau orang Jawa bilang eman ya. Kalau kita sudah punya aplikasinya dan itu bagus, tapi kita tidak bisa memaksimalkan penggunaannya. Pak Tri mungkin bisa ditambahkan Pak Tri seperti yang saya sampaikan tadi Pak Tri Oh, supaya ada yang raise hand, lebih. Miss Oh, Dina. oke. Iya ada Ada Mama Dina. ya, dipersilahkan Ya, terima kasih, dari Bu. ya. Ya, mau tanya, Bu, kalau hmm, gimana caranya kami tahu kalau sebenarnya anaknya ternyata cuma nggak serius membaca atau dia belum selesai membaca, itu bisa ketahuan nggak? Jadi cuman masih 4 halaman kayak gitu. Terus habis itu dia Ya, nggak lanjutkan, terus habis itu dia pindah lagi ke buku yang lain kayak gitu, kami bisa tahu nggak gitu. Iya, Makasih. betul. Seperti yang saya sampaikan. Ini akan disampaikan oleh Pak Tri ya, lebih detailnya. Monggo Pak Tri, silakan Pak Tri. oke. Terima kasih pertanyaannya, Mama Dina. Oke. Apakah layar saya sudah terlihat kembali, Bapak Ibu, Mama Papa semua? Sudah, Pak? Udah ya, oke. Nah, jadi yang ditanyakan Mama Dina itu sebenarnya bisa kita lihat. Jadi nanti once Bapak Ibu sudah dapat akun dan sudah login, nanti anak-anak membaca, Bapak Ibu bisa masuk ke akun anak-anak, ya. Bisa masuk ke akun anak-anak, terus pilih di sini ada My Profile, kemudian My History di sini. Oke. Nah, kemudian nanti bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti anak-anak itu progresnya di sini artinya masih still reading gitu ya, masih still reading, itu nanti berarti memang anak-anak belum selesai itu membacanya. Nah, kayak contohnya ini Get This Morphing masih still reading tapi belum diselesai nih, nggak ada komplit-komplitnya gitu kan. Nah, kemudian dia lanjut baca lagi untuk Real Robots-nya gitu. Jadi ketahuan. Nah, kalau misalkan dia sudah selesai, itu nanti tulisannya completed. Seperti itu, Mama Dina.
Nah, kalau untuk detail pages yang berapa dia sudah istilahnya sudah baca atau belum, itu sebenarnya ada di akun gurunya gitu. Kenapa tidak ditampilkan di sini? Karena memang Highlight Library ingin membuat lebih simpel seperti itu, Mama Dina. Kalau sebagai guru kan lebih butuh detail juga ya. Detail, oh ini anaknya seperti ini itu ada di bagian teachers nanti. Tapi kalau misalkan Mama Dina ingin lihat dan Bapak Ibu yang lain ingin lihat, akan terlihat seperti ini. Gitu. Nah, kemudian pasti pertanyaan selanjutnya bagaimana cara menyelesaikan buku yang masih still reading ini, gitu kan? Nah, itu nanti anak-anak tinggal pilih aja, pilih read di sini. Oke, saya contohkan sekaligus memperlihatkan langsung seperti apa halamannya. Nah, seperti ini nanti akan ada reminder reading mau continue atau mau ulang lagi dari awal. Oke, ini saya contohnya seperti ini. Oke, nah ini buku level yang di awal ya, Papa Mama, Bapak Ibu, bisa dilihat untuk komposisinya itu tulisannya tidak terlalu banyak ya, lebih dominan ke gambar. Dan seperti tadi gitu kan, banyak teksnya gitu waktu kenapa anak-anak malas membaca atau bosan membaca. Kalau di Highlight Library bisa dilihat komposisinya, kalau untuk kelas level-level yang bawah itu komposisinya akan dominan untuk gambar atau ilustrasi dibandingkan dengan teks. Tapi once dia sudah naik level itu akan terbalik komposisinya, akan lebih banyak teksnya dibanding gambar atau ilustrasinya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini yang tadi ada fitur autoplay. What does a robot do? A robot is a machine that does a job. Many toy robots are built that way. Most robots don't look at all like people or animals. Some robots roll around and clean the Nah, floor. seperti itu. Jadi yang tadi saya sampaikan di sini ada juga fitur misalkan anaknya belum pede bacanya seperti apa, nggak tahu bacanya seperti apa, mereka jadi bisa lebih tahu. Dan sebenarnya ini banyak diterapkan untuk kelas-kelas kecil juga. Jadi misalkan papa mama mau adain juga nih program di rumah, yuk kita misalkan malam-malam sebelum tidur baca yuk 1 buku, 2 buku. Kalau misalkan papa mamanya yang nggak pede gitu kan bacain bukunya, bisa tinggal klik ini aja, baca bareng gitu istilahnya. Dan ini sebenarnya yang tadi saya sampaikan ini sudah banyak juga dilakukan di sekolah-sekolah lain ketika kami memberitahu ini, oh iya ya ternyata bisa juga nih, paling tidak ketika kita meminta anak kita untuk membaca, kita hadir di sana supaya memberikan contoh gitu kan, contoh langsung, oh iya papa mama juga mau kok membaca seperti itu. Dan sebenarnya itu juga hal yang penting ya Bapak Ibu ya yang dibutuhkan ketika kita misalkan meminta sesuatu kepada anak, paling tidak kita juga bisa memberikan contoh seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada beberapa kata yang digarisbawahi. Nah, ini adalah kamus visual atau visual dictionary yang tadi saya sampaikan. Nah, ini misalkan anak nggak tahu nih artinya toy apa sih gitu kan. Misalkan nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kata yang digarisbawahi ini bisa diklik agak lama. Nah, nanti muncul definition-nya. Toy itu apa? An object to play with. Nah, seperti itu contohnya. Dan kamus visual ini bisa diaktifkan, bisa dinonaktifkan. Itu caranya ada di sini. Nah, ini ada yang kaca pembesar. Ini tinggal diklik sampai kata-kata yang digarisbawahinya hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini saya contoh selesaikan dulu bacanya. Saya agak scanning ya bacanya ini untuk contoh aja. Nah, ini. Oke. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Wulan, setiap setelah membaca itu pasti ada kuis. Nah, kuis ini juga istilahnya untuk menguji ya, apakah memang siswanya itu atau anak-anak kita benar-benar membaca atau enggak sih. Kalau misalkan kuisnya dapatnya nilainya rendah, pasti dia scanning tuh kayak tadi, gitu. Nah, ini contohnya aja, dan untuk tipe kuisnya sama, Ayah Bunda, Bapak Ibu, Papa Mama, ini semua adalah 5 soal, semua soalnya diambil dari buku, dan tipenya multiple questions. Multiple choice, maaf. Nah, di sini contohnya dapat skornya 60 gitu.
Nah, itu contohnya. Nah, untuk speakingnya gimana gitu kan? Untuk speakingnya seperti ini, Bapak Ibu. Click Start to Oke. listen and read, then record. What does a robot do? Ready, go! What does a robot do? Nah, misalkan seperti itu contohnya. Jadi anak-anak mau latihan speaking ya, Bapak Ibu, Papa Mama. Nah, dan di sini untuk speaking anak-anak otomatis dapat nilainya. Nggak perlu dari teacher, otomatis dari sistem. Dan di situ nilainya ada 3, Bapak Ibu. Ada need practice, good, sama great. Kenapa scoringnya bukan angka? Nah, sebenarnya ini adalah salah satu nilai dari Highlight Library ya, value dari Highlight Library, di mana mereka tuh ingin meningkatkan minat baca siswanya. Nah, gimana caranya? Caranya bukan diberikan nilai skor berapa-berapa, tapi misalkan mereka salah, itu dibilangnya need practice. Ya Bapak Ibu ya. Bayangkan ketika kita salah, ayo latihan lagi gitu. Beda dengan kamu salah gini-gini. Nah, itu kan ada feel yang beda ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan di sini anak-anak salah dan itu mereka bisa latihan lagi. Dan ini untuk speakingnya bukan cuma 1 kali Bapak Ibu, Papa Mama. Kalau misalkan dia saat ini dapat nilainya good, terus mereka nggak puas, mereka bisa ulang lagi. Gini caranya, tinggal diklik lagi. Ready, go! What does a robot do? Contohnya seperti itu. Tadi udah good, dapat great. Dan misalkan masih mau lagi, contohnya anak-anak cukup perfeksionis, misalkan dia maunya semua hijau di sini gitu kan. Silahkan itu diulang lagi terus itu bisa diulang sampai mereka mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Dan untuk speaking ini biasanya ada 5 sentence yang harus diucapkan. Nah, ini sentence pertama, kalau sudah selesai mereka bisa move ke sentence berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk latihan speakingnya. Oke. Nah, itu. Nah, ini tadi berubah ya Bapak Ibu ya. Tadi masih still reading, sekarang sudah progresnya komplit. Seperti itu. Dan kalau misalkan yang tadi untuk yang istilahnya untuk subscribe, itu ada di sini ya Bapak Ibu, ada di My Profile, ke My History, kemudian di sini ada pilih Parent Reports, tinggal diklik aja, tinggal dipilih mau monthly, mau weekly, atau dua-duanya, silakan masukkan email Bapak Ibu, nanti otomatis dari sistem Highlight Library akan mengirimkan report penggunaan ke Bapak Ibu, seperti itu. Oke, itu untuk tadi speaking, saya agak lompat-lompat, mohon maaf. Kemudian saya masuk lagi tadi untuk listening ya, sedikit mungkin ya. Nah, ini bukunya. Untuk kegiatan listening seperti ini, Bapak Ibu, Pak Mama. Listen to the sentence, then unscramble the words in the sentence. What does a robot do? Nah, jadi nanti anak-anak akan diminta untuk menyusun, Bapak Ibu, menyusun kata-kata di sini dengan apa yang dia dengarkan. Seperti itu. Kalau misalkan mereka nggak yakin, mereka bisa ulangi lagi, What does a robot baru do? disubmit. Seperti itu. Itu latihannya. Oke. Nah, kemudian untuk thinking, seperti tadi, untuk thinking itu adalah mereka menjawab pertanyaan, mereka ketik jawabannya, dan semua pertanyaan itu ada dalam buku kecuali pertanyaan terakhir. Kenapa saya bilang itu? Karena memang pertanyaan terakhir Click Start to di bagian thinking itu adalah open question, di mana jawabannya bisa iya, bisa think tidak, about it. tergantung Answer the dari question anaknya. below. Ini contohnya, saya cepat saja. Nah, seperti ini. Nah, have you ever seen a robot work? What did it do? Nah, seperti itu. Jadi kan ini jawabannya bisa iya, bisa tidak ya, Bapak Ibu ya. Ada yang mungkin pernah lihat, tapi dia nggak ngeh gitu kan. Ada yang mungkin memang belum pernah lihat, tapi kalau di zaman sekarang cukup kecil kemungkinannya mereka tidak lihat robot bekerja ya, karena hampir semua sekarang di sekeliling kita itu ada robot, seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi di kolom chat.
dari Maxilian. Di awal login kita memilih favorite kategori, betul. Apakah di waktu mendatang bisa diganti atau menambah kategorinya? Sangat bisa, Papa Mama, Bapak Ibu. Cara menggantinya itu ada di bagian library nanti di akun anak-anak, kemudian pilih books, kemudian di sini kategorinya yang tadi dipilih. Nah, ini bisa diklik. Nah, bisa dipilih mana yang mau dipilih, mana yang mau ditambahkan, mana yang mau dikurangi, silahkan. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi, satu akun bisa berapa device? Terima kasih. Untuk highlight library, Bapak Ibu, itu bisa maksimal di 3 device. Ya, di 3 device. Jadi kalau sudah ada device keempat, tolong dikeluarkan dulu di salah satu device. Kalau misalkan lupa login di device yang mana aja, itu bisa hubungi kami, nanti kami bantu untuk mengeluarkan di device-device yang sudah login dan lupa di mana loginnya. Seperti itu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silakan. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, terakhir dari saya Bapak Ibu mungkin seperti janji saya tadi, saya mau mengajak Bapak Ibu bermain sedikit game. Ini salah satu reward yang akan didapatkan oleh anak-anak. Ya. Oke, nah ini salah satunya. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini rewardnya itu mereka mulai dari pertama kali selesai baca buku aja Bapak Ibu, Mama Papa, itu mereka sudah dapat reward loh. Nah, ini memang yang tadi ya, salah satu value atau cara highlight mereka mau meningkatkan gitu kan. Karena namanya juga anak-anak biasanya mereka sangat butuh reward ya Bapak Ibu ya, untuk mereka bisa semangat juga. Nah, ini tadi rewardnya ada sertifikat yang bisa di-print langsung seperti ini. Ada reading achievement, your first book, gitu kan. Ini bisa di-print di rumah, terus dipajang, silakan. Kemudian ada hidden picture. Nah, ini sebenarnya games reward, tapi ini cukup banyak diminati oleh anak-anak. Games-nya itu adalah hidden object, Bapak Ibu. Oke, hidden object, di mana nanti anak-anak sebenarnya akan diminta untuk mencari objek tersembunyi dari gambar yang seperti ini. Nah, ini masih loading gambarnya. Nah, ini gambarnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya selain sebenarnya ini adalah games, tapi ini bisa juga untuk melatih daya imajinasi, melatih fokus dan vocabulary. Kenapa? Karena contoh, anak-anak nanti diminta untuk mencari rabbit. Oh, mereka rabbit, tapi bentuknya sedikit abstrak ya memang Bapak Ibu ya. Jadi makanya saya bilang melatih daya imajinasi gitu. Dan melatih fokus juga karena diminta untuk cari dari gambar hitam putih ini. Nah, saya mau minta bantuan dari Bapak Ibu. Silakan kita cari bersama di mana gambar rabbit ini Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu saya? Silakan dinyalakan annotation-nya, sudah saya aktifkan, dibulet-buletin aja. Ada yang, wah, oke, dari Mama Hana nih pertama langsung, Susan. Wah, kita coba klik ya, Oke, nah terima kasih luar biasa. Berarti matanya ini walaupun masih sore-sore, fokusnya luar biasa Bapak Ibu. Nah, tapi Bapak Ibu, biasanya yang pertama itu paling gampang. Yang pertama itu yang paling pojok sini biasanya paling gampang. Yang paling susah biasanya ada di sini. Yang paling terakhir, ada frog lagi berenang, tapi bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Ada yang bisa temukan? Ada yang bisa temukan? Oke, ini ada Mama Hana lagi, nah, oh, ada Maxilium lagi. Oke, Mas, benar-benar ini berarti Bapak Ibu fokusnya luar biasa walaupun sore-sore masih semangat, masih bisa melihat yang tersembunyi dari gambar-gambar ini Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, bagaimana rasanya Bapak Ibu? Seru main-main seperti itu? Cukup seru ya. Jadi itu yang akan nanti di-experience oleh anak-anak Bapak Ibu. Jadi mereka selesai membaca itu nggak melulu istilahnya
istilahnya kegiatannya membaca aja, tapi diselingi juga diberikan oleh Highlight Library itu fun activity seperti itu. Segitu. Nah, ini untuk reading journey-nya atau reward journey-nya itu sekarang sampai dengan, nah ini banyak sekali, sampai 2.000 buku Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak Bapak Ibu yang sudah berhasil sampai 2.000 buku, itu sangat luar biasa. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke, saya kembalikan mungkin ke Bu Wulan atau ke Mr. Yohan. Baik, yang pertama saya terkesan sekali Kalam Kudus ya, yang hadir juga banyak, ya cukup banyak. Ini respon yang sangat positif bagi kami karena tidak selalu demikian ketika kami ada familiarisasi dengan sekolah. Bukan berarti sekolah yang lain seperti apa tidak, tetapi memang respon awal ini akan menentukan bagaimana nanti kita ke depannya. Bagaimana kita memaksimalkan penggunaan Highlight Library ini untuk pendampingan kepada anak-anak kita. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terima kasih juga Miss Rina, kami sudah difasilitasi bisa ketemu dengan para parents, Mr. Yohan. Nanti kita akan tetap komunikasi ya. Kalau ada kendala silahkan disampaikan. Pak Tri 24 jam ya Pak Tri ya, HP-nya tapi orangnya tidak. Betul, Artinya HP-nya ya 24 jam Bapak iya, Ibu. iya. Tapi kadang-kadang bisa melempung tuh ya Tapi baterai. balasnya di hari kerja saja ya. Sorry. Nggak, just kidding. Tapi artinya begini, kalau misalnya ada sesuatu, kendala apapun silahkan disampaikan. Supaya kami juga bisa, meskipun kami tidak langsung touching dengan parents, paling tidak apa yang kami bisa sampaikan itu kepada tim di Kalam Kudus, itu bisa sampai di parents dengan baik. Begitu. Nah, seperti yang saya sampaikan Miss Rina di awal maupun di pertemuan kita sebelumnya, ini nanti bisa kita buat kompetisi-kompetisi kecil ya, supaya kita tahu persis bagaimana sih anak-anak menggunakan Highlight Library ini. Ya, tadi terima kasih pertanyaan yang pertama tadi sangat mengena, apakah kita bisa melihat progres dari anak-anak kita? Apa hanya sekedar saja buka device, kemudian milih-milih, lompat-lompat ke sana, enggak begitu. Jadi nanti kita log sesuai dengan kemampuan, kemudian kita akan ukur mereka berapa waktu mereka sudah membaca, itu ada nanti timingnya bisa di-report. Kalau misalnya disampaikan kepada orang tua nanti juga bisa. Kemudian hasilnya, hasil dari membaca itu pasti adalah mereka mampu menyelesaikan seluruh tugas ya completely. Jadi nggak mungkin dia nggak bisa jawab kalau dia sudah membaca dengan baik. Mungkin begitu ya. Jadi terima kasih banyak parents sudah hadir dan sudah menyampaikan mungkin belum semua bisa disampaikan di pertemuan kita kali ini, tapi nanti silakan disampaikan ke sekolah dan sekolah akan komunikasi dengan kami. Begitu, Miss Rina ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, terima kasih banyak untuk Bu Wulan dan juga Pak Tri yang sudah bersedia sharing dengan kami dari sekolah dan juga orang tua. Terima kasih banyak. Jadi untuk program HLL ini, Papa Mama nanti akan dimasukkan itu ke dalam mapel ECC dan juga bahasa Inggris. Jadi nanti selain anak-anak bisa membaca di rumah masing-masing, kami dari sekolah nanti istilahnya akan mengkondisikan juga supaya anak-anak ini juga bisa belajar membaca, terus habis itu nanti juga bisa belajar berbicara, mendengar, secara khusus di kosakata bahasa Inggris seperti itu. Tetapi kami juga sangat mendorong orang tua dan anak-anak juga bisa membaca buku-buku ini tuh di rumah gitu. Jadi bukan hanya sekedar di sekolah, tetapi nanti di rumah supaya hasilnya nanti bisa sangat maksimal gitu. Kemudian tadi untuk yang apa namanya lomba-lomba tadi ya Bu Wulan, itu nanti bisa kita tektok bersama-sama karena memang ada apa ya namanya mapel ECC ya memang secara khusus itu untuk anak-anak belajar untuk conversation secara khusus untuk ngobrol bahasa Inggris itu seperti apa gitu dan ini nanti kita akan maksimalkan juga lewat HLL. Oke, siap. English Seperti Conversations itu Club aja. atau apa ECC? English Conversations Club. Iya, betul ya? Iya, Ya, Miss. ya, Oke, English Conversation Iya baik. betul. Class. Ya, oke. Oh, kelas ya, bukan klub ya. Oke, baik. Jadi kami akan lakukan yang terbaik. Jadi pendampingan nanti akan disampaikan oleh Pak Tri dan tim. Kalaupun nanti misalnya dibuat seperti kompetisi, it's okay. Nanti sistem yang akan jadi judge-nya. Jadi tidak perlu takut dengan parents yang, waduh, ini
karena Mister ini atau Miss ini yang enggak, atau guru kelas ini atau guru kelas nggak bisa. Sistem akan bisa memantau bagaimana anak-anak sudah membaca. Karena kemarin kami menggelar acara parents izin menyampaikan itu reading marathon. Jadi 30 hari anak-anak membaca. Dan itu seluruh Indonesia, bukan hanya di satu sekolah ya. Itu menjadi event nasional untuk bulan bahasa. Nah, itu bisa dilakukan di Kalam Kudus. Jadi pilot project lah di Malang ya. Nanti bisa invite dari sekolah lain. Itu bisa menjadi satu icon, satu branding sekolah bahwa di sekolah kita itu kita menggalakkan literasi, budaya literasi itu. Dan gerakannya dimulai dari anak-anak kita. Jadi tidak berhenti hanya di ICC, harapan kami nanti juga kepada anak-anak yang lain. Jadi tidak ada pengkhususan, tapi semuanya punya kesempatan yang sama. Masalah hasil itu nanti kita akan dampingi mereka secara maksimal bersama-sama. Mungkin begitu, Mr. Johan, ada yang mau disampaikan? Ya, Bu terima. Lin, ini Ya, ada satu pertanyaan ini di Oh, sorry. kolom Iya. chat. Ya, Oh ya. satu lagi mungkin ya sebelum kita tutup nanti. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Arif. Kalau anak tidak sengaja klik buku yang tidak suka gitu kan, apakah bisa dihapus dari list bukunya gitu, karena namanya anak-anak suka explore. Betul, Bapak Ibu. Dan kalau di Health Library sebenarnya once anak-anak klik itu akan tersimpan di history mereka yang seperti tadi ya. Jadi kalau misalkan udah klik akan tersimpan di sana. Kalau misalkan dia left hanging, misalkan ditinggalin aja seperti tadi gitu, still progress gitu aja perbedaannya. Dan sebenarnya tidak perlu takut Bapak Ibu, karena buku-buku di highlight itu tidak semenyeramkan yang dibayangkan gitu kan. Misalkan walaupun dia nggak suka gitu, dia bisa baca lebih perlahan. Karena kan memang tadi tujuannya di awal seperti yang saya sampaikan, highlight library itu ingin menarik gitu kan, istilahnya dari pembaca yang masih berjuang ke pembaca yang sukses gitu kan. Jadi kalau misalkan ada yang nggak suka, mereka mau explore, it's okay gitu kan, it's okay. Nggak apa-apa kalau misalkan hanya beberapa aja gitu halaman dibaca, paling tidak dia mau mencoba gitu kan. Dan memang di Health Library ini bukunya istilahnya bukan yang sampai beratus-ratus lembar halaman kok, tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang tadi kita lihat bersama, kalau level-level yang masih di bawah itu komposisi teksnya paling hanya beberapa sentence gitu, tapi sesuai dengan levelnya siswa, semakin naik nanti teksnya bertambah, ilustrasinya dan gambarnya akan berkurang. Seperti itu. Apakah sudah menjawab? Cukupkah Pak Arif? Cukup ya? Oh baik, terima kasih ya. Satu hal lagi, ini untuk remind bersama-sama parents, satu hal ya, ketika anak itu dalam progresnya sekecil apapun yang sudah mereka lakukan dan kita memberikan reward, itu menjadi sesuatu yang sangat tertanam buat mereka. Menjadi self confidence-nya bisa naik dan itu penting karena ini memang dalam bahasa Inggris. Yang kita tahu bahasa Inggris bukan mother language ya. Mungkin tidak semua keluarga menerapkan ini menjadi sesuatu yang biasa ya. As a daily need we use it. Tetapi it's okay, justru dari kelemahan, kesalahan yang kecil, dengan pencapaian yang kecil saja kita sudah bisa memberikan reward. Wah itu luar biasa, anak-anak pede. Dan anak-anak kita ya, tidak seperti zamannya kita ya Bapak Ibu ya, ketika kita di ini sedikit gitu sudah langsung kalau orang Jawa bilang mengkeret ya, udah Kak berani banget. Tapi anak-anak kita tidak. Makanya explore itu menjadi salah satu kunci. It's okay, jangan disalahkan. Jangan disalahkan. Kalaupun mereka mengeksplor dan itu menjadi satu kendala, kemudian secara teknis membuat device yang tidak running well atau apa, it's okay, bilang aja it's okay, ya nggak ada masalah, it's okay, tenang aja, lanjutkan begitu. Nanti kita komunikasi jadi secara elegan, anak-anak tidak tahu bahwa ini menjadi satu problem yang sebenarnya nggak cukup berarti. Jadi saya remind untuk mungkin sekolah juga sertifikatnya itu bisa menjadi bahan ya, menjadi sesuatu yang bisa diberikan menjadi reward untuk anak-anak, menjadi istrinya mereka bahwa mereka sudah mencapai level ini dan seterusnya. Mungkin begitu parents. Sekali lagi ya, once saya mengucapkan terima kasih, kami dari Pinnacle sangat merasa bersyukur diterima dan kami bisa diundang bersama-sama dengan parents semua. Harapan kami akan ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bersama-sama demi kebaikan dan
kemajuan anak-anak kita. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan nanti melalui sekolah, silakan, monggo, dengan senang hati kami menunggu feedbacknya sehingga kami bisa mereview dan bisa mengembalikan itu menjadi bentuk pelayanan terbaik kami. Mungkin begitu Miss Rina, Mr. Johan, terima kasih kesempatannya. Tidak menutup kemungkinan kita akan ada sesuatu lagi komunikasi mungkin dengan teachers, nanti dengan Pak Tri ya, dengan tim internal kita. Tidak ada yang disampaikan, cukup? Baik, kalau dirasa cukup, kami mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika mungkin selama kami melayani di Zoom tadi ada beberapa yang belibet ya, kemudian terlempar dan seterusnya oleh karena koneksi yang kurang bagus. Ya, kurang lebihnya terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Selamat sore.